Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Cerita ini berawal dari seorang gadis muda yang merawat seorang gadis kecil yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga, dan mari kita panjatkan doa yang terbaik untuk saudara kita yang kesusahan di kolom komentar. Hujan turun rintik-rintik ketika Mia melangkahkan kaki ke halaman rumah megah itu. Bangunan besar berarsitektur modern berdiri kokoh di hadapannya, begitu megah namun terasa dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir kegugupan yang merayapi tubuhnya. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai babysitter untuk keluarga Wijaya. Sebuah pekerjaan yang ia dapatkan setelah berbulan-bulan mencari penghasilan demi membantu ibunya di kampung. Pintu rumah terbuka, dan seorang wanita berusia sekitar 40-an menyambutnya dengan tatapan lembut namun penuh kelelahan. "Mia, kan? Aku Ibu Aira," katanya, sebelum melirik ke arah tangga, seolah memastikan sesuatu. "Aira ada di kamarnya. Aku ingin kau menjaganya dengan baik. Dia anak yang spesial." Suara wanita itu bergetar sedikit di akhir kalimatnya, membuat dada Mia terasa sesak tanpa ia mengerti alasannya. Setelah diberi sedikit arahan, Mia dibawa ke kamar Aira di lantai 2. Begitu pintu dibuka, aroma obat yang khas langsung menyergap indera penciumannya. Ruangan itu luas dan tertata rapi. Tetapi yang menarik perhatian Mia adalah sosok kecil yang berbaring di atas ranjang putih bersih. Seorang gadis kecil berusia 6 tahun dengan rambut panjang tergerai, kulit pucat, dan mata bulat yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Halo, kakak siapa?" Suara Aira terdengar lirih namun penuh kehangatan. Mia tersenyum dan duduk di sisi ranjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang entah kenapa terasa lebih cepat. "Aku Mia. Mulai hari ini aku yang akan menemani Aira," jawabnya pelan. Gadis kecil itu tersenyum tipis, tapi Mia bisa melihat guratan kelelahan di wajahnya. Hari pertama Mia di rumah itu dipenuhi dengan keheningan yang aneh. Aira bukan anak yang cerewet, namun ia memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan ketertarikan. Sesekali, ia bertanya hal-hal kecil seperti, "Kak Mia suka warna apa?" Atau, "Apa Kak Mia pernah ke tempat yang tinggi?" Pertanyaan yang tampaknya sederhana, tapi mengandung makna yang lebih dalam. Sore harinya, saat Mia membantu Aira makan, gadis kecil itu tiba-tiba terbatuk hebat. Sendok yang dipegang Mia hampir jatuh saat melihat wajah Aira yang memucat. Matanya berkaca-kaca menahan sakit. Seketika, ibunya masuk ke kamar dengan panik, mengambil obat dan menepuk-nepuk punggung putrinya dengan gerakan yang sudah sangat terlatih. Mia hanya bisa diam, jantungnya berdetak kencang melihat pemandangan itu. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa rapuhnya gadis kecil ini. Betapa maut seolah berdiri di ambang pintu, menunggu waktu yang tepat untuk menjemputnya. Saat keadaan mulai tenang, Aira tersenyum lemah ke arah Mia. "Maaf ya, Kak Mia. Aku bikin kakak kaget," katanya pelan. Mia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Malam harinya, Mia duduk di balkon kecil di samping kamar Aira, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Ia memeluk kedua lututnya, mencoba mencerna perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Ia baru 1 hari di rumah ini, tapi rasanya sudah begitu dekat dengan Aira. Gadis kecil itu bukan hanya sekadar anak yang harus dia jaga, tetapi seseorang yang, entah bagaimana, membuatnya ingin melindungi sepenuh hati. Saat Mia hendak masuk ke kamar, suara kecil memanggilnya. "Kak Mia." Aira menatapnya dengan mata setengah mengantuk. Suaranya lebih lemah dari sebelumnya. Mia segera mendekat dan menggenggam tangan mungil itu. "Iya, sayang, kakak di sini," jawabnya lembut. Aira tersenyum tipis sebelum berkata, "Aku senang Kak Mia di sini." Kalimat sederhana itu menusuk tepat di hati Mia.
Ia mengelus kepala Aira, menahan tangis yang menggenang di matanya. "Kakak juga senang di sini," bisiknya. Namun di dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar pekerjaan baginya. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah perjalanan penuh cinta, kehilangan, dan mungkin perpisahan yang tidak bisa dihindari. Dan malam itu, saat Mia menggenggam tangan Aira hingga gadis kecil itu tertidur, ia berjanji dalam hatinya. Apapun yang terjadi, ia akan tetap di sini. Ia akan menjaga Aira dengan segenap hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Mia semakin terbiasa dengan rutinitasnya bersama Aira. Setiap pagi, ia membantu gadis kecil itu bangun dari tempat tidur, menyisir rambutnya yang halus, dan menyiapkan sarapan. Aira selalu makan dengan lahap di awal, tetapi tak jarang tiba-tiba kehilangan nafsu makan karena tubuhnya yang lemah. Jika itu terjadi, Mia akan dengan sabar menyuapinya sambil menceritakan dongeng-dongeng yang ia karang sendiri. Di antara semua cerita yang Mia ceritakan, ada satu yang paling disukai Aira. Kisah tentang seorang gadis kecil yang ingin terbang ke langit. Setiap kali Mia bercerita tentang gadis itu, mata Aira berbinar penuh harapan. "Kak Mia, menurut kakak, apa rasanya terbang?" tanyanya suatu sore ketika mereka duduk di balkon kamar, menikmati langit senja yang keemasan. Mia tersenyum dan menatap langit, berpura-pura berpikir keras. "Mungkin rasanya seperti bebas. Tidak ada sakit, tidak ada beban, hanya kebahagiaan," jawabnya pelan. Aira menggenggam tangan Mia dan tersenyum kecil. "Aku ingin bisa terbang suatu hari nanti," bisiknya lirih. Kalimat itu membuat dada Mia terasa nyeri. Tetapi ia hanya tersenyum dan mengusap kepala Aira dengan lembut. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Saat Aira cukup kuat untuk berjalan, Mia akan membawanya ke taman belakang rumah. Tempat mereka duduk di atas selimut sambil menikmati udara segar. Aira akan menggambar di buku kecilnya, sementara Mia membacakan cerita. Kadang-kadang, Aira meminta Mia menggambar sesuatu untuknya. "Gambarkan aku dan Kak Mia di langit," pintanya suatu hari. Mia dengan sabar menggambar mereka berdua di atas awan, sambil berharap dalam hati bahwa impian Aira untuk terbang tidak akan datang terlalu cepat. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, ketika Mia sedang menyiapkan pakaian tidur untuk Aira, ia mendengar suara rintihan kesakitan dari tempat tidur. Mia segera berlari dan menemukan Aira menggigil. Wajahnya pucat pasi, dan nafasnya tersengal-sengal. Dengan panik, Mia memanggil ibu Aira, yang langsung datang dengan dokter pribadi mereka. Mia berdiri di sudut ruangan, tangannya mengepal erat, menyaksikan dokter memeriksa Aira. Ia merasa tak berdaya, dadanya sesak melihat gadis kecil itu menahan sakit dengan mata terpejam. Setelah beberapa saat, dokter berkata bahwa Aira mengalami kelelahan dan tubuhnya semakin melemah. "Dia butuh lebih banyak istirahat," kata dokter itu dengan nada prihatin. Malam itu, Mia duduk di samping tempat tidur Aira, menggenggam tangannya dengan erat. Ia mengelus rambut lembut itu, membisikkan kata-kata penghiburan meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. "Aku di sini, Aira. Kakak nggak akan pergi kemana-mana," ucapnya dengan suara gemetar. Aira membuka matanya perlahan dan tersenyum lemah. "Aku tahu, Kak Mia nggak akan ninggalin aku," katanya lirih sebelum tertidur kembali. Mia menahan air matanya, menyadari betapa besar kepercayaan yang telah diberikan gadis kecil ini padanya. Di hari-hari berikutnya, kondisi Aira naik turun. Kadang-kadang ia terlihat cukup baik untuk bercanda dengan Mia, tetapi di lain waktu, tubuhnya begitu lemah hingga tak mampu bangun dari tempat tidur. Setiap kali ia merasa kesakitan, Mia akan berada di sisinya, membisikkan cerita-cerita indah dan memeluknya erat, seolah berusaha mentransfer seluruh kekuatan yang ia miliki. Pada suatu sore yang mendung, ketika hujan turun perlahan, Aira menatap jendela dengan tatapan kosong. "Kak Mia, kalau aku bisa terbang, aku mau ke tempat yang gak ada sakit," katanya tiba-tiba. Mia tercekat,
Hatinya mencelos mendengar kata-kata itu. Ia menggenggam tangan Aira lebih erat, berusaha menahan ketakutan yang merayapi dirinya. Kakak akan selalu ada di sini untuk Aira, sampai kapanpun. Mia berkata dengan suara penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Ia ingin percaya bahwa Aira bisa bertahan lebih lama, tapi kenyataan terus menunjukkan bahwa perpisahan itu semakin dekat. Dan di malam yang sunyi itu, saat Aira tertidur dengan tangan kecilnya masih dalam genggaman Mia, gadis muda itu hanya bisa menatap langit malam di luar jendela. Ia berdoa dalam hati, memohon keajaiban agar Aira bisa tetap bersamanya lebih lama. Tapi di lubuk hatinya, Mia tahu, doa itu mungkin tidak akan terkabul. Mia terbangun dengan rasa panik. Tangan kecil Aira yang biasanya terasa hangat kini dingin, meskipun gadis kecil itu masih bernapas pelan. Wajahnya begitu pucat, seakan kehilangan semua warna. "Aira?" Mia berbisik, mengguncang tubuh kecil itu dengan lembut. Tidak ada jawaban. Jantung Mia berdetak kencang saat ia bergegas keluar kamar, berteriak memanggil Ibu Aira. Dalam hitungan detik, dokter keluarga Wijaya sudah dipanggil. Mia berdiri di sudut ruangan, dadanya sesak melihat Aira terbaring lemah dengan alat bantu napas terpasang di hidungnya. Dokter memeriksa dengan serius, kemudian menoleh kepada Ibu Aira dengan ekspresi berat. Kondisinya semakin menurun. "Kita harus bersiap," kata dokter dengan suara pelan namun menusuk hati. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Mia. Ia tahu Aira sakit, tapi mendengar langsung bahwa waktunya semakin menipis adalah sesuatu yang belum siap ia terima. Tidak, Aira masih di sini. Ia masih hidup. Ia masih bisa tertawa dan mendengar cerita dongengnya. Mia menolak untuk percaya bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Saat dokter pergi, Mia duduk di samping tempat tidur Aira, menggenggam tangannya erat. "Aira, ayo bangun." Kakak belum selesai ceritain dongengnya. Suaranya bergetar, berusaha terdengar ceria meski hatinya hancur. Kelopak mata Aira perlahan terbuka, napasnya lemah, tapi ia masih bisa tersenyum. "Aku masih di sini, Kak," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Sejak hari itu, Mia semakin jarang meninggalkan sisi Aira. Bahkan di malam hari, ia tetap duduk di samping tempat tidur. Takut jika suatu saat ia terbangun dan Aira telah pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Setiap detik terasa begitu berharga, dan Mia tak ingin menyia-nyiakan satupun momen bersama gadis kecil itu. Pada suatu sore yang kelabu, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela kamar, Aira menatap langit dengan pandangan kosong. "Kak Mia, rasanya seperti sudah dekat, ya?" Mia tercekat, jantungnya terasa mencengkeram begitu kuat hingga ia hampir tak bisa bernapas. "Jangan bilang begitu, sayang. Kakak di sini, dan kakak nggak akan membiarkan Aira pergi." Aira tersenyum tipis, lalu berbisik, "Aku nggak takut, Kak. Aku hanya sedih karena harus meninggalkan kakak." Mia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Kakak juga nggak mau Aira pergi." Suaranya bergetar. "Tapi kalau memang Aira harus terbang, kakak janji kakak nggak akan melupakan Aira." Mata Aira berbinar lembut, dan dengan susah payah, ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Mia. "Kakak harus tetap bahagia ya, meskipun aku nggak di sini." Kata-kata itu menusuk tepat di hati Mia. Ia ingin berteriak, ingin melawan takdir, ingin menukar segalanya agar Aira bisa tetap tinggal. Tapi ia tahu, ini bukan pertarungan yang bisa ia menangkan. Hari-hari berikutnya, Aira semakin lemah. Bahkan untuk berbicara pun, ia harus mengumpulkan tenaga. Mia tetap di sisinya, membacakan cerita, menyanyikan lagu-lagu lembut. Meskipun seringkali Aira tertidur sebelum cerita selesai. Setiap kali mata gadis kecil itu terpejam, Mia selalu bertanya-tanya, apakah kali ini ia akan bangun kembali? Suatu malam, Mia terjaga karena suara lirih memanggil namanya.
Ia segera mendekat dan melihat Aira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kak Mia." Mia menggenggam tangan kecil itu. "Aku di sini, sayang. Kakak di sini." Aira tersenyum, meskipun bibirnya hampir tak memiliki warna. "Aku sayang Kak Mia." Suaranya hampir seperti angin yang berbisik. Air mata Mia jatuh tanpa bisa ditahan. "Kakak juga sayang Aira. Sangat, sangat sayang." Dan saat Aira kembali menutup matanya, napasnya perlahan menjadi lebih ringan, lebih pelan, hingga akhirnya sunyi. Mia menahan napas, berharap ada keajaiban, berharap Aira akan membuka matanya kembali. Tapi keajaiban itu tidak datang. Aira telah terbang, meninggalkan dunia ini dengan senyum di wajahnya. Mia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, masih menggenggam tangan kecil yang kini semakin dingin. Hatinya terasa hancur berkeping-keping, tetapi di antara kesedihan itu, ia tahu satu hal: Aira tidak benar-benar pergi. Gadis kecil itu akan selalu ada dalam hatinya, dalam setiap cerita yang ia ceritakan, dalam setiap kenangan yang mereka bagi bersama. Dan di sanalah Aira akan hidup selamanya. Rumah keluarga Wijaya diselimuti kesunyian yang mencekam. Sejak kepergian Aira malam itu, semuanya terasa berbeda. Tak ada lagi suara tawa kecil yang biasa memenuhi sudut rumah. Tak ada lagi panggilan lembut dari kamar atas. Yang tersisa hanyalah keheningan yang seakan menelan semua kenangan. Mia duduk di tepi tempat tidur Aira yang kini kosong. Jemarinya menggenggam erat selimut yang masih menyimpan aroma lembut gadis kecil itu. Seakan Aira masih ada di sana, tertidur lelap dan akan bangun kapan saja. Namun tidak. Keajaiban yang ia harapkan tidak pernah datang. Mia menundukkan kepalanya, air matanya jatuh tanpa suara. Pemakaman Aira digelar keesokan harinya. Langit mendung, seakan turut berduka atas kepergian malaikat kecil itu. Mia berdiri di samping keluarga Wijaya, tubuhnya terasa lemah dan kosong. Saat peti kecil itu perlahan diturunkan ke dalam tanah, Mia merasa hatinya ikut terkubur di sana. Ia ingin menjerit, ingin berlari dan meraih Aira kembali, tapi ia tahu itu mustahil. Ketika semua orang mulai meninggalkan pemakaman, Mia tetap berdiri di tempatnya. Hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah merah di hadapannya. "Aira, kakak ada di sini?" bisiknya dengan suara serak. Ia berlutut, tangannya menyentuh tanah yang masih basah. "Kakak janji nggak akan lupa. Kakak janji akan selalu membawa Aira di hati kakak." Di belakangnya, ibu Aira berdiri dengan mata yang sembab. Ia mendekati Mia dan meletakkan tangannya di bahu gadis itu. "Terima kasih, Mia, sudah menjadi bagian dari hidup Aira." Suaranya bergetar. Mia menoleh, melihat kesedihan yang sama dalam tatapan wanita itu. Tanpa berkata-kata, mereka saling berpelukan, membagi kehilangan yang terlalu menyakitkan untuk ditanggung sendiri. Mia kembali ke rumah keluarga Wijaya untuk beberapa hari. Ia tidak punya hati untuk langsung pergi. Setiap sudut rumah masih dipenuhi jejak Aira. Boneka beruang yang masih tergeletak di sofa, buku-buku dongeng yang masih terbuka di rak. Setiap benda mengingatkannya pada tawa dan suara lembut Aira yang kini hanya tinggal kenangan. Malam itu, Mia berjalan ke balkon kecil di samping kamar Aira. Ia mendongak ke langit yang mulai dipenuhi bintang. "Kak Mia, kalau aku bisa terbang, aku mau ke tempat yang gak ada sakit." Suara Aira terngiang di telinganya. Air mata Mia jatuh lagi. "Aira, kakak harap kamu sudah terbang ke tempat yang indah," katanya pelan. Beberapa hari setelah pemakaman, Mia mulai berkemas. Ia tahu waktunya di rumah ini telah selesai. Keluarga Wijaya sangat baik padanya, bahkan memintanya untuk tetap tinggal. Tapi Mia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang juga harus pergi bersama Aira. Ia tidak ingin menghilang dari kehidupan mereka. Tapi untuk saat ini, hatinya terlalu hancur untuk tetap berada di tempat yang dipenuhi kenangan itu. Sebelum Mia pergi, ibu Aira memanggilnya ke ruang kerja.
Dengan mata berkaca-kaca, wanita itu menyerahkan sebuah kotak kecil. "Ini, Aira meninggalkannya untukmu," katanya dengan suara lembut. Dengan tangan gemetar, Mia membuka kotak itu dan menemukan sebuah gambar yang digambar oleh Aira. Mia dan Aira bergandengan tangan, berdiri di atas awan dengan langit penuh bintang. Di bawahnya tertulis tulisan mungil, "Kak Mia, sahabat selamanya." Mia tak mampu menahan isakannya. Ia menekan gambar itu ke dadanya, seolah ingin menyerap setiap jejak Aira yang tersisa. Terima kasih, Aira," gumamnya, tangisnya pecah. Ia merasa seakan gadis kecil itu masih ada di sisinya, tersenyum seperti biasa. Dengan langkah berat, Mia meninggalkan rumah keluarga Wijaya. Tapi ia tahu, Aira tidak benar-benar pergi. Gadis kecil itu akan selalu bersamanya. Dalam setiap bintang yang berkelip di langit, dalam setiap angin yang berbisik lembut. Dan dengan itu, Mia melangkah maju, membawa kenangan Aira dalam hatinya, selamanya. Hari-hari setelah kepergian Aira terasa begitu hampa. Mia kembali ke rumah kecilnya, tetapi segalanya terasa berbeda. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan seakan masih berada di rumah keluarga Wijaya, menanti suara lirih Aira memanggilnya. Namun yang menyambutnya hanya keheningan. Kehidupan terus berjalan, tetapi bagi Mia, waktu seperti berhenti sejak Aira pergi. Setiap malam, Mia memandangi gambar yang diberikan Aira padanya. Jemarinya menyusuri garis-garis lembut buatan tangan kecil itu. "Kak Mia, sahabat selamanya." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, membuat hatinya sesak. Ia ingin menepati janjinya pada Aira untuk terus bahagia, tapi bagaimana caranya ketika kebahagiaan terasa begitu jauh? Suatu hari, Mia menerima panggilan dari keluarga Wijaya. Dengan sedikit ragu, ia kembali ke rumah itu. Aroma familiar menyambutnya saat ia melangkah masuk. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Rumah ini terasa lebih sunyi, lebih dingin tanpa kehadiran Aira. Ibu Aira menyambutnya dengan senyum tipis. Matanya masih menyimpan kesedihan yang sama seperti yang Mia rasakan. "Kami ingin memberimu sesuatu, Mia," kata Ibu Aira, suaranya lembut namun penuh emosi. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal. Mia menatapnya bingung, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen, dan ketika Mia membaca isinya, matanya terkaget. Itu adalah beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikannya. Mia menatap Ibu Aira dengan bingung. "Tapi, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya." Suaranya bergetar. Ibu Aira tersenyum, menepuk tangannya dengan lembut. "Mia, kau sudah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi kami, cinta dan ketulusan untuk Aira. Ini bukan hanya dari kami, tapi juga dari Aira. Ia ingin kau terus maju." Air mata Mia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam amplop itu erat, menyadari bahwa ini adalah cara Aira untuk tetap bersamanya, melalui hadiah yang akan mengubah hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia berbisik, "Terima kasih, Aira, terima kasih." Mia akhirnya menerima hadiah itu, bukan karena uangnya, tapi karena maknanya. Ia tahu bahwa melanjutkan hidup bukan berarti melupakan. Itu berarti membawa kenangan Aira kemanapun ia pergi, membiarkan cinta gadis kecil itu menjadi kekuatan untuknya. Beberapa bulan kemudian, Mia memulai kuliahnya. Setiap kali ia merasa lelah atau hampir menyerah, ia akan menatap gambar dari Aira yang selalu ia bawa di dalam tasnya. Ia tersenyum setiap kali melihatnya, seolah Aira masih ada di sana, mendukungnya dengan tawa kecilnya yang manis. Pada suatu malam, Mia duduk di balkon apartemen kecilnya, menatap langit berbintang. Ia tersenyum, mengingat impian Aira tentang terbang. "Aira, kakak sudah melangkah maju, tapi kakak tidak pernah melupakanmu," bisiknya. Angin malam berhembus lembut, seolah membawa bisikan kecil yang familiar.
Aku selalu di sini, Kak. Mia menutup matanya, membiarkan air mata mengalir. Tapi kali ini, itu bukan tangisan kesedihan, melainkan rasa syukur. Aira telah pergi, tetapi cintanya akan selalu hidup dalam hatinya. Dan dengan itu, Mia tahu bahwa meskipun mereka terpisah dunia, persahabatan mereka tetap abadi.